Halo, selamat pagi anak-anak A2. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semuanya sehat dan tetap semangat? Oke, nah hari ini bersyukur kepada Tuhan karena di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam kegiatan belajar dari rumah. Sebelumnya ibu mau absen dulu anak-anaknya. Siapa yang nanti namanya dipanggil, siapkan tangannya, lambaikan tangannya dan katakan halo ibu. Oke, yang pertama, halo Brian, halo Calvin, halo Christine, halo Elisa, halo Evelyn, halo Everlyn, halo James, halo Jackson, halo Junviera, halo Janelle, halo Lionel, Lisha, Natasha, Nindi, halo Vincent, dan yang terakhir, halo Wilson. Baik anak-anak semuanya, apakah anak-anak hari ini sudah semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Coba ibu mau ajak kita semua untuk berdiri. Ibu mau dengar tepuk semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Lagi semangat. Oke. Nah, sekarang kita mau berhitung. Mari kita angkat tangan kita genggam dan kita berhitung 1 sampai dengan 10 dengan bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita semuanya. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, berdoa belajar, mulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong kami agar kami menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak semuanya, masih ingatkah kalian hari ini kita mau belajar tentang tema apa kemarin yang sudah disampaikan oleh Ibu Wita? Tentang bencana alam. Pinter. Nah, siapa yang di sini tahu apa itu bencana alam? Nah, pintar. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam dan itu bisa merugikan manusia, bisa juga merugikan hewan, bisa juga merugikan tanaman. Nah, misalnya contoh dari merugikan manusia itu adalah manusia bisa kehilangan rumahnya, bisa kehilangan motornya, bisa juga kehilangan mobilnya, dan yang lebih tragis lagi bisa kehilangan nyawanya, atau dalam artian manusia bisa mati karena bencana alam ini. Nah, anak-anak, siapa yang tahu contoh dari bencana alam ini apa aja sih? Nah, supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya, lebih mudah untuk mengertinya, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Bencana Alam. Tetapi
lagu ada banjir, ada tanah yang longsor, ada juga tsunami, ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang salah satu contoh dari bencana alam tadi, yaitu tentang tanah longsor. Seperti apa gambarnya? Nih, gambarnya ada di samping. Nah, anak-anak, tanah longsor itu adalah tanah yang jatuh atau tanah yang runtuh, dan dengan cepat tanah itu langsung menuju ke bawah. Biasanya tanah ini berada di bagian tanah yang miring. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan tanah ini kok bisa menjadi longsor? Nah, salah satu penyebab dari tanah longsor ini adalah penebangan pohon yang liar atau penebangan pohon yang secara liar. Nah, jadi orang-orang tuh nebang pohon tanpa dipilih-pilih. Akhirnya ketika hujan itu turun, hujan yang lebat, hujan yang gak berhenti-berhenti, yang terjadi tanahnya longsor. Kenapa? Karena fungsi dari pohon tadi itu adalah akarnya itu bisa menjadi tempat penyimpanan air. Jadi air hujan tadi bisa disimpan oleh tanaman di dalam akarnya. Dan akarnya juga bisa berguna sebagai pagar untuk tanah, supaya ketika hujannya turun begitu deras, gak berhenti-berhenti, tanahnya tetap terpagari dengan akar tadi. Tapi coba kalau pohonnya sudah ditebang, apa yang terjadi dengan pohonnya? Pohonnya sudah mati, sehingga akarnya tidak lagi berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, tidak juga berfungsi untuk memagari tanah. Sehingga apa yang terjadi dengan tanah? Tanahnya menjadi longsor, tanahnya jadi jatuh, tanahnya jadi runtuh. Nah, kalau sudah runtuh, apa yang terjadi? Coba lihat gambarnya, ya. Yang terjadi, rumah-rumah jadi tertimbun dengan tanah, jalan juga bisa tertimbun dengan tanah, sehingga orang nggak bisa lewat lagi. Nah, bahkan yang lebih berbahaya lagi, ketika misalnya kita lewat di jalan, pas tanah itu longsor, apa yang terjadi? Bisa jadi kita akan menjadi celaka, entah itu bisa terluka atau bahkan juga bisa mati. Nah, makanya anak-anak, ketika nanti kalian sudah besar, ketika kalian nanti juga melihat orang yang menebang pohon secara sembarangan, tidak boleh ya bilang itu berbahaya, nanti bisa membuat tanah menjadi longsor. Nah, itu anak-anak tentang tanah longsor. Dan berkaitan dengan materi itu, Ibu punya 2 kegiatan yang akan kita kerjakan hari ini. Yang pertama, dapatkah kamu menebalkan huruf vokal dari kata tanah longsor? Anak-anak bisa buka di buku tematiknya halaman 3. Nah, nanti anak-anak hanya menebalkan huruf vokalnya saja. Ingat ya, huruf vokal ada 5. Ada A, I, U, E, dan O. Jadi yang ditebalkan hanya A, I, U, E, O. Hanya huruf vokal. Dan yang kedua, dapatkah kamu menyusun gambar tanah longsor? Nah, nanti anak-anak susun gambarnya di buku hurufnya ya, ditempel di buku huruf. Nah, itu tadi anak-anak kegiatan kita hari ini. Yang pertama di halaman 3 dari buku tematik, dan yang kedua menyusun gambar tanah longsor di buku huruf. Baik anak-anak semuanya, silakan anak-anak mengerjakan. Dan jangan lupa setelah kalian mengerjakan kegiatan hari ini, tetap berdoa kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan telah menolong. Baik anak-anak, sampai di sini video kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.